Personal attachment itu bisa jadi suatu hal nempel banget ke lu karena punya nilai spesial tertentu sehingga nempel banget. Di media perwibuan ya, katakanlah lu suatu anime, manga, light novel atau apalah gue nggak tahu. Itu punya hal yang spesial ke lu karena katakanlah suatu cerita dari anime yang lu tonton itu sangat menyentuh diri lu sehingga membuat anime tersebut terasa spesial. Atau di saat lu ngebaca suatu manga, selain karena cerita yang bagus, ternyata manga tersebut memiliki gambar yang keren banget, lu kagum gitu sehingga manga tersebut nempel banget ke lu. Ujungnya hal itu semua bisa jadi ngebikin suatu hal mempunyai personal attachment tersendiri buat lu, yang ngebikin hal tersebut terasa spesial buat lu pribadi. Entah itu anime, manga, light novel atau apalah, gue nggak tahu suka-suka lu. Bahkan bisa jadi pendorong suatu hal punya nilai sentimen spesial, punya personal attachment spesial ke lu bukan dari faktor internal yang ada di dalam media hiburan tersebut, tapi bisa jadi dari faktor eksternal juga ngebikin hal tersebut punya personal attachment spesial ke lu. Katakanlah lu dulu dikasih rekomendasi anime sama pacar lu, terus lu putus sama pacar lu tapi animenya stay dan kenangan bersama dia itu stay sama lu. Gue nggak tahu ya, namanya juga personal attachment. Personal itu kan pribadi, attachment itu nempel gitu. Jadi ya hal itu nempel banget ke lu dan gak bisa lu lepasin karena lu ngerasa ada nilai spesial. Tentu gue punya series perwibuan yang gue rasa punya personal attachment spesial ke gue sendiri gitu, baik dari faktor itu internal yang ada di dalam seriesnya ataupun faktor eksternal yang gak ada kaitannya sama seriesnya. Kalau ngomongin dari faktor internal series, itu gue bisa nyebut Chainsaw Man. Itu dari dalam seriesnya gue punya personal attachment. Gue ngikutin Chainsaw Man pas manganya rilis mingguan dan pas itu gue langsung tertarik sama kegilaan yang ada di dalam seriesnya, baik dari segi cerita, gambar ataupun karakternya itu nempel banget ke gue. Tapi kalau ngomongin spesifiknya, Denji sebagai MC dari Chainsaw Man bagi gue itu spesial banget karakterisasinya. Denji kelihatannya dari luar cuma bocah engas yang ternyata itu engasnya itu cuma topeng doang kalau dia tuh pengen mendapatkan kisah cinta yang normal. Cuman karena dia bocah kampung miskin, dia gak tahu mengekspresikan hal tersebut gimana, makanya kelihatannya bejat doang. Ditambah goalsnya juga yang bukan pengen mengubah dunia, melainkan pengen hidup santai biasa aja. Sehingga gua rasa Denji ini merupakan MC shonen yang bagi gua terasa spesial aja, dan makanya punya personal attachment pribadi. Terutama sifat Denji, backgroundnya Denji, gua rasa bisa banyak orang yang relate juga. Kalau Chainsaw Man tadi kan contohnya itu karena faktor internal dari seriesnya gitu. Di dalamnya ada apaan yang ngebikin gue ngerasa wah series ini spesial banget. Contoh berikutnya ini dari faktor eksternal yang ngebikin gue personal attachment yang sebenarnya jujur gak ada hubungannya sama sekali tentang isi seriesnya apaan. Dan contoh yang gue maksud adalah Bocchi the Rock. Gue suka sama anime yang gue rasa bagus komedinya, cerita yang ringan dan karakternya yang relatable, ditambah dengan musiknya yang enak banget dan rutin gue dengerin itu kayak Sokoban. Gue juga emang suka anime ya cute girl doing cute thing gitu, jadi kayak ya udahlah buat hiburan santai. Tapi gini, yang ngebikin Bocchi the Rock punya personal attachment spesial ke gue itu bukan karena hal yang dalam seriesnya kayak itu tadi, bukan karena karakternya, bukan karena ceritanya, tapi karena faktor eksternal. Soalnya itu anime tayang pas gue lagi mumet skripsian. Kayak gue tuh mumet stres gila kerjain skripsi pas kapan itu gitu, ngejar sidang dan lain-lain. Nah paham lah mungkin lu kalau yang pernah ngerasain itu mumetnya kayak gimana. Nah tiap minggu tuh ada Bocchi the Rock kan, jadi penyemangat buat gue pribadi ngeliat tingkah Bocchi yang sangat aneh bareng temen-temennya. Makanya ini series punya personal attachment ke gue karena jadwal tayangnya doang, timingnya pas banget. Gue yakin kalau misalnya timing Bocchi the Rock tayang pas gue lagi gak skripsian, mungkin gue bakal suka gitu. Tapi mungkin sekadar suka aja, gak bakal nempel kayak sekarang ini. Cuman karena timing doang gitu, timing tayangnya ada kejadian apa di hidup gue. Sebenarnya pas apa tuh zaman gue skripsinya juga kan itu Chainsaw Man sama Bocchi the Rock juga tayang samaan gitu loh. Makanya itu orang-orang tuh inget tuh drama tuh gue goreng Chainsaw Man versus Bocchi the Rock apa-apaan, padahal itu dua anime, dua series genre beda jauh. Duh, gue nggak tahu tuh gelut sana tuh. Gue mah seneng-seneng aja ada dua series yang pas itu jadi sumber penyemangat gue skripsian gitu. Ditambah kan Chainsaw Man tadi udah gue bilang ada faktor internal yang ngebikin gue punya personal attachment sendiri ke seriesnya, ke manganya. Dan Chainsaw Man juga faktor eksternal yang ngebikin ini series punya personal attachment gue karena tayangnya juga pas gue skripsian. Jadi ngebikin ini series gue rasa tambah spesial karena timingnya itu tadi, timing tayangnya. Jadi gue ada dua series yang gue rasa spesial karena faktor internal sama eksternal, yaitu Bocchi the Rock sama Chainsaw Man. Terus ini ya, personal attachment itu jujur kadang ngebikin gue jadi double standard, yang artinya ngerusak standar hal yang menurut gue bagus atau jelek. Lu tuh nonton anime, obviously lu pengen anime itu punya animasi yang bagus, visual yang keren gitu. Ataupun lu kalau baca manga, lu pengen manga itu ya katakanlah ceritanya bagus atau apalah, basicnya kayak gitu ya, yang enjoyable buat. Tapi karena ada spesifiknya series ini punya personal attachment itu,
lu ngebuang standar yang lu bikin, apa sih yang ngebuat anime itu bagus, apa sih yang ngebuat manga itu bagus, dan lu mikir ya ini sebenarnya sih series kayak ya sebenarnya jelek gitu loh, biasa aja, cuman kayak ada hal spesialnya jadi kayak ya udah deh gak apa-apa gue suka gitu. Dan ini jadi pengecualian dan indikator lu buang jauh-jauh tuh indikator anime sama manga bagus itu kayak gimana. Contohnya yang mau gue Saigo sih sebenarnya Nisekoi gitu loh. Jadi kalau misalnya lu di tahap ini ya, lu reread Nisekoi ataupun rewatch Nisekoi, udah nggak ikutan perang zaman dulu ya, perang kapal waifu itu, dipikir-pikir sebenarnya jujur ceritanya ya B aja gitu loh, gak bagus-bagus amat, kayak perang waifu harem gitu, satu cowok direbutin banyak cewek kan. Tapi kalau anime-nya sih ya, ngomongin anime visualnya mantep sih, Shaft emang gila. Tapi gue double standar ke romance harem satu ini gara-gara faktor internal series, dimana gue demen banget sama waifu gue yang menang di perangnya, yaitu Chitoge yang lucu banget sunderenya. Dan terus faktor eksternal yang ngebikin ini series punya personal attachment ke gue dan ngebikin standar bagus gua itu kacau, suatu anime manga bagus kacau itu karena gorengan dramanya mantep, perang kapal ya. Gue tuh nggak tahu, tapi gorengan drama Ship Wars ini series ganas banget pada zamannya. Lu harus milih tim cewek mana yang bakal lu dukung sumpah. Dan gue ingetin lagi, gue di tim Chitoge, gue di tim yang menang. Gue nggak bakal berhentinya ngomong itu. Kapok lu tim tukang jualan kue kalah lah. Intinya poin gue di sini adalah gue tahu suatu series itu ceritanya mungkin gak bagus-bagus amat, mungkin animasi juga gak bagus banget atau apalah, tapi karena ada hal spesial yang nyangkut di series itu, entah dari internal series ya atau eksternal series ya, bikin gue double standar mengenai anime bagus, manga bagus itu kayak gimana. Jadi kayak nggak apa-apa deh ceritanya biasa aja, tapi ada hal spesial dari seriesnya, jadi ya udahlah. Maka dari itu gue juga sadar di luar sana ya, ada yang memperlakukan rental girlfriend kayak gini. Mungkin orang ini tuh sadar gitu, rental girlfriend itu kayak ceritanya tuh kurang banget, jelek banget gitu, tapi ada value spesial gitu dari rental girlfriend, makanya dia suka-suka aja meskipun dia secara sadar tahu misalnya ceritanya jelek. Maka dari itu gue juga ngerasa personal attachment ini kemungkinan besar spesial apa sih hal ini ya, kenapa sih hal ini punya personal attachment ke lu gini-gini, kemungkinan cuma lu doang yang paham. Mungkin ada orang lain yang paham, cuma yang bisa 100% paham perasaan lu kan lu doang ya. Mungkin ada yang mirip-mirip gitu, jadi lu bisa connect lah sama orang itu atau apalah. Contohnya gue mau nyenggol Jojo ya, gue ngerasa tiap part Jojo dari part 1 sampai part 9 itu punya daya tariknya masing-masing, punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing juga. Dan tentu gue juga punya part favorit Jojo yang gue sendiri sangat suka sama part 4 Diamond is Unbreakable. Cuman gue tuh paling gak demen di saat ada orang yang disrespect part 1 Phantom Blood kejauhan, kayak bilangnya ngantuk banget lah, gue males lah, atau inilah atau itulah, atau boring lah, yang ujung-ujungnya itu nge-skip part 1. Gue kesal banget gitu. Padahal Phantom Blood itu awal mula dari Jojo dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam seriesnya. Lu boleh ngejelekin Phantom Blood, part favorit tuh bukan Phantom Blood juga gak apa-apa, tapi bagi gue jangan sampai Phantom Blood itu dianggap gak ada. Lu harus sadar, gak ada Phantom Blood gak bakal ada Jojo sampai part 9, karena fondasinya Jojo's Bizarre Adventure dari penulisan cerita, karakter, dan art style Araki itu awalnya dari part 1. Jadi jangan skip part sama sekali, dan lu harus akuin Phantom Blood itu fondasi Jojo. Tapi apakah ada orang lain yang nge-share sentimen sama gitu kayak gue tentang part 1 Jojo ini? Gue nggak tahu, mungkin ada, mungkin enggak. Tapi yang jelas cuma gue bisa paham perasaan gue sendiri. Mungkin kalau misalnya ada yang paham, ya mungkin bisa connect lah gitu sama gue. Jangan disrespect part 1 Jojo. Ujungnya inti poin dari video ini sebenarnya ya ngomongin personal attachment. Kenapa sih suatu series ini terasa spesial buat lu? Personal attachment ini ya bisa jadi dari hal internal yang ada di dalam suatu hal itu, kayak ceritanya lah atau apalah menyentuh lu, ataupun ya bisa jadi dari faktor eksternal, kayak misalnya ada momen tertentu, misalnya lu dikasih rekomendasi anime sama pacar lu dulu atau apa gitu, jadi nyantol banget. Dan kadang personal attachment ini ya ngerusak standar lu yang nganggep anime bagus itu kayak gimana, manga bagus itu kayak gimana, karena ada hal spesial aja buat lu, dan itu gak masalah. Tapi yang jelas personal attachment ini gua rasa cuma lu doang yang bisa paham sama perasaan lu, kenapa nganggep hal tersebut tuh spesial banget buat lu. Mungkin ada orang lain yang mirip lah perasaan sama lu, jadi lu bisa connect, tapi yang jelas cuma diri lu pribadi yang bisa paham tentang perasaan lu sendiri, kenapa lu nganggep suatu series itu spesial. Anyway, gitu aja tentang topik gue tentang personal attachment dari Bebaga. Udah gitu aja, bye.